Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Nah, hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dokter Desi. Halo, Dok. Ya, halo Mbak Dini, apa kabar? Baik, Dok. Dokter sehat, Dok? Sehat? Iya, udah lama ya nggak sama dokter ya. Iya, udah lama ya. Udah lama banget. Lagi di mana ini, Dok? Masih di rumah, nanti baru Oh, lanjut lagi jam 4. oh ya, oke, Dok. Minta waktu sebentar aja, Dok ya. Iya, boleh. Mm, ya, hari ini kita mau dengar edukasi dokter nih soal akne konglobata. Ya, yang Iya, kabarnya ini katanya jerawat yang parah ya, Dok ya. iya betul. Ini bentuk jerawat yang paling parah ya. Iya, boleh langsung aja nggak, Dok? Akne konglobata ini apa, Dok, dan penyebabnya apa? Iya, jadi akne konglobata ini itu bentuk jerawat yang paling parah. Kalau jerawat yang biasanya kan dia bentuknya komedo, lalu ada apa jerawat kemerahan, bintik-bintik kemerahan. Nah, kalau yang akne konglobata ini biasanya jerawatnya itu besar-besar, besar-besar dan dia lokasinya lebih dalam, berisi nanah dan saking besarnya itu nanti antara satu jerawat dan jerawat lainnya itu biasanya bisa bersatu jadi kayak membentuk terowongan di bawah kulit. Nah, terowongannya ini sampai berisi nanah. Biasanya rasanya sangat sakit. Terutama lokasinya selain muncul di wajah, ini bisa juga di dada, di punggung, di lengan bagian atas atau di bokong. Untuk yang terkenanya biasanya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ini tapi walaupun jarang ya, jarang jarang terjadi. Tapi kalau terjadi lebih sering pada laki-laki. eh itu aja sih, laki-laki yang lebih sering terkena. Dan untuk penyebabnya ya tadi ya, Mm-mm. untuk penyebabnya faktor genetik ada. Jadi biasanya sudah ada bawaan gen, tetapi faktor pencetus yang didapat itu biasanya kalau misalnya eh, ada penggunaan obat-obat untuk tiroid, kelenjar tiroid, atau ada terekspos dengan bahan-bahan kimia yang mengandung halogenated karbon ya namanya, itu biasanya bisa didapat dari bahan-bahan seperti pelarut atau seperti kayak untuk pupuk tanaman atau yang untuk insektisida yang pembasmi hama itu bisa, atau pada laki-laki yang misalnya suka nge-gym lalu pakai obat-obat steroid. Nah, itu yang berbahaya yang bisa mencetuskan akne konglobata ini. Seperti itu. Iya, itu akne konglobata itu memang awalnya langsung parah kayak gitu atau gimana dulu itu, Dok? Ada dua bentuk. Jadi ada yang pada awalnya dia jerawat seperti biasa. Jerawat seperti biasa yang tidak parah, tapi karena ada pencetusnya atau misalnya yang tidak segera diobati dan ada faktor-faktor genetik tadi, dia menjadi berat, yang langsung dari yang jerawat biasa jadi berat, atau ada juga yang dari tidak ada jerawat sama sekali atau jerawatnya pada saat sudah mereda, lalu tiba-tiba muncul menjadi berat seperti itu. Jadi ada dua bentuk dia. Mm-mm. Jadi itu rasanya tuh perih, sakit ya, Dok ya? Iya betul. Perih, sakit gitu. Kalau ada bentuk yang satu lagi yang namanya akne fulminan itu bahkan bisa disertai seperti demam, meriang, nyeri-nyeri sendi seperti itu. Tapi kalau yang Mm-mm. akne konglobata ini biasanya tidak ada demam, cuman memang di kulit rasanya seperti ada banyak bisul di kulit ya. Jadi memang perih, nyut-nyutan kalau kepencet atau kalau misalnya tergesek baju gitu. Karena lokasinya tadi tidak hanya di wajah tapi juga sering di dada, di punggung dan di lengan bagian atas. Oh ya udahlah, nanti next kita bahas akne fulminan ini, Dok ya. Iya, Heeh. bisa Nah, juga. kalau kita sudah kena akne konglobata ini pengobatannya gimana, Dok? Kalau untuk akne konglobata, ini kan memang sudah yang bentuk paling berat ya, jadi sebaiknya memang segera diobati ke dokter spesialis kulit. Jadi Mm-mm. jangan menunda-nunda, jangan mencoba untuk mengobati sendiri.
karena jika tidak segera diobati bisa semakin parah dan sembuhnya nanti biasanya disertai dengan bekas luka yang menimbul ya, bisa timbul seperti keloid itu juga bisa. Nah, nanti untuk pengobatannya ini memang kita harus eh, sebagai SPKK biasanya lebih agresif, perlu obat yang diminum. Obat minumnya pun itu untuk jangka panjang pemberiannya, tapi pastinya tetap harus dikontrol ya, jadi nggak boleh mengulang obat sendiri. Itu bisa kita berikan biasanya sudah kombinasi antibiotik, jadi antibiotiknya tidak hanya satu. Lalu kita pakai obat seperti isotretinoin yang eh, obat yang paling ampuh untuk jerawat, dan juga untuk meredakan radangnya ini bisa kita berikan juga obat anti radang. Nah, tapi semuanya itu harus dalam pemantauan dokter karena obat-obatannya sendiri ini punya efek samping yang berbahaya juga gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Mm-mm. Butuh berapa lama dok pengobatan itu? Kalau untuk pengobatannya, untuk yang obat anti radang tadi itu biasanya kita bisa berikan sampai 2 minggu. Tapi kalau obat yang seperti isotretinoin itu bahkan sampai 6 bulan gitu. 6 bulan harus konsumsi terus menerus sampai kita dapat akumulasi dosis obat yang diperlukan, sambil tentu juga dilihat responnya sehingga uh, si akne konglobatannya ini bisa sembuh dan tidak kambuh lagi. Bisa sampai 6 bulan, jadi lama memang kalau sudah terjadi jerawat yang parah ini. Mm-mm. Selain pengobatan itu dokter ngasih pengobatan lain nggak dok? Misalnya ada laser, krim atau apa gitu? Untuk obat oles, biasanya malah kita nggak kasih yang terlalu ini ya, terlalu iritatif. Kalau untuk obat oles, dan biasanya kan kalau akne konglobata ini dia timbul nanah-nanah di wajah itu sampai apa? Kalau si jerawatnya mateng, terus apa bisa pecah terus keluar keluar nanahnya gitu kan, terus membentuk kropeng-kropeng atau koreng-koreng di kulit. Nah, itu biasanya kita bisa bantu dengan kompres untuk membersihkan dan juga mendinginkan wajahnya. Terus biasanya untuk pengobatan olesnya itu juga yang nggak iritatif, jadi bisa dikasih obat oles juga berbarengan dengan obat minumnya. Itu bisa dilakukan. Kalau untuk tindakan seperti laser itu biasanya justru nanti dulu sampai si jerawatnya ini sudah mereda gitu. Untuk laser lebih ampuh untuk nanti pada saat menghilangkan bekasnya, jika sudah ada bekas seperti keloid atau bekas jerawat yang bopeng-bopeng akibat si akne konglobata ini gitu. Laser baru lebih bermanfaat di situ. Tapi kalau untuk awal pengobatan itu yang paling perlu itu pengobatan minumnya. Jadi dengan obat minum yang selama bisa sampai 6 bulan tadi. Itu kenapa dok bisa sampai keluar nanah gitu dok? Itu tangannya gratil atau gimana dok? Iya, itu karena memang jenis jerawatnya seperti itu ya. Jadi Heeh. karena reaksi radangnya itu sangat hebat gitu. Jadi di dalam kulitnya itu sampai terbentuk sel-sel radang dan terbentuk nanah gitu ya. Bahkan si antara satu jerawat dan jerawat lainnya di bawah kulit itu sampai terbentuk terowongan-terowongan gitu. Terowongan di bawah kulit, namanya sinus ya, terowongan di bawah kulit gitu. Jadi antara jerawat misalnya ada satu di sini gitu. Ternyata di bawahnya itu nyambung jadi satu. Jadi semakin membengkak, semakin meradang. Nah, kalau sampai pecah itu bisa keluar nanahnya gitu. Memang salah satu bentuk yang berat, dan biasanya kalau sampai bernanah ini baunya kurang enak gitu. Jadi biasanya untuk penderita akne konglobata ini pun pasti akan merasa minder, merasa tidak berani keluar ketemu dengan orang, apalagi memang berat seperti itu, wajahnya merah, benjol-benjol gitu. Makanya selain pengobatan untuk jerawatnya itu bisa kita konsultasikan juga apakah mau untuk ketemu dengan psikolog atau psikiater, dokter kejiwaan, itu juga bisa disarankan untuk penderita akne konglobata ini. Mm-mm. Iya dok. Maaf dok, boleh dijelasin sekali lagi nggak dok ciri-ciri dari akne konglobata ini dok? Untuk akne konglobata biasanya
munculnya tidak hanya di wajah. Jadi selain di wajah, bisa juga di dada, di punggung, dan di lengan atas. Bahkan di bokong juga bisa. Lalu tanda-tanda jerawat seperti komedo itu juga bisa ada. Cuman biasanya dia lebih rapat-rapat dan lebih besar-besar, komedo yang hitam-hitam itu ya. Terus juga ada apa, benjolan merah yang berisi nanah. Lalu juga biasanya benjolan itu lebih besar dan lebih dalam. Dan si benjolannya itu bisa apa, saling menyatu di bawah kulit sehingga membentuk terowongan-terowongan yang berisi nanah. Seperti itu Mm-mm. gejalanya. Iya. Nah dok, kalau dia nggak terlambat diobati dok ya, mungkin nggak itu bisa sembuh total itu sampai mukanya mulus lagi itu mungkin nggak? Hmm, untuk yang akne conglobata ini Mm-mm. kemungkinan besar sih pasti akan ada bekas. Mm-mm. Bekasnya itu bisa berupa yang bopeng, walaupun diobati dengan benar ya. Karena memang reaksi radangnya sangat hebat tadi. Jadi sudah terbentuk yang apa, jerawat-jerawat yang besar itu, untuk sembuhnya kemungkinan besar akan ada bekasnya seperti bopeng dan yang bekas jerawat yang menimbul seperti keloid. Tapi nanti jika sudah reda dan tidak kambuh lagi, itu banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyamarkan si bekas jerawat itu, yang bisa dengan tindakan tadi yang seperti laser, bisa kita suntikan obat di bekas lukanya, dan masih banyak lagi. Mm-mm. Nah selama belum sembuh dok si akne ini, apa yang nggak boleh dilakukan dok? Yang tidak boleh dilakukan, eh, pencet-pencet jerawat ya, itu juga itu nggak harus akne conglobata ya, jerawat biasa juga tidak boleh karena eh, tangan kita kan belum, apalagi kalau belum tentu bersih gitu, kalau kita pencet-pencet jerawatnya bisa menambah kuman baru, atau dengan dipencet itu juga akan menambah peradangan kulitnya sehingga bisa lebih parah. Terus yang tidak boleh lagi itu sembarangan mengoleskan obat atau misalnya apa ya, herbal-herbal yang tanpa rekomendasi dari dokter ya, karena memang eh, kulitnya kan sudah sangat sensitif gitu. Kalau misalnya obat atau dengan herbal-herbal yang tidak tepat, takutnya malah terjadi iritasi sehingga si jerawatnya itu bisa semakin parah juga gitu. Seperti Mm-mm. itu sih Mbak Dini. Iya. Nah dok, terakhir dok, cara mencegah akne conglobata ini gimana dok? Untuk pencegahannya, eh biasanya kan dia kalau misalnya ada genetik di keluarga gitu, mungkin bisa ditanyakan, atau misalnya orang tua yang menyadari kalau misalnya dulu dia jerawatnya parah, ke anaknya kalau misalnya sudah mulai ada jerawat sedikit saja, walaupun di usia berapapun itu harus segera diobati sebelum jadi yang lebih parah lagi gitu ya. Kalau diobati sedini mungkin memang sebelum jatuh jadi akne conglobata itu ya, kalau masih berupa jerawat biasa itu kemungkinan sembuhnya lebih besar tanpa tanpa ada bekas. Terus pencegahan lain mungkin tadi kalau ada memang terpapar bahan-bahan kimia gitu ya, tapi mungkin itu akan susah kalau misalnya pekerjaannya memang di bidang sana. Tapi bisa mungkin dicegah, apakah memakai masker atau memakai sarung tangan saat mengolah bahan-bahan kimia. Terus ini juga terutama bagi eh, ini ya yang suka ke gym, laki-laki yang suka nge-gym itu sebisa mungkin jangan menggunakan steroid ya, apa obat-obat yang untuk membesarkan otot, karena itu kan salah satu faktor resikonya akne conglobata ini. Kalau misalnya mengkonsumsi obat yang untuk membesarkan otot ada resiko jadi akne conglobata, jadi bisa dihindari penggunaan obat-obat itu. Itu aja sih untuk pencegahannya. Mm-mm. Kalau makanan dan minuman ada yang perlu dihindari nggak dok? Kalau makanan dan minuman sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau secara umum jerawat, makanan dan minuman yang harus dihindari itu yang mengandung kadar gula yang tinggi. Jadi makanan yang ada namanya indeks glikemik gitu ya. Jadi kadar gulanya tinggi itu yang harus dihindari. Dan juga susu dan produk susu seperti keju atau krim itu bisa coba dihindari untuk memperberat jerawatnya.
Jadi hindari makanan-makanan manis, minuman manis. Kalau misalnya jus gitu jangan pakai gula gitu. Kalau nasi memang lebih bagus nasi daripada makan bubur, atau misalnya lebih bagus lagi beras merah seperti itu ya. Kalau yang harus dihindari sih itu kalau makanan. Mm-mm. Banyak gak sih dok yang kena akne konglobata ini dok? Hmm, sebenarnya dia termasuk yang jarang ya, termasuk Mm-mm. yang jarang kalau selama saya praktek ini eh, nggak terlalu sering ketemu. Mungkin ada setahun itu mungkin hanya sekitar 2 atau 3 gitu ya. Dan memang sebagian besar dari mereka tuh laki-laki gitu, lebih tidak terlalu sering, dan memang biasanya kalau sudah terjadi eh, sangat parah, dan biasanya si pasien-pasien ini memang sangat menarik diri, tertutup, jadi tidak percaya diri seperti itu ya. Jadi Mm-mm. walaupun dia jarang, itu sangat penting untuk diobati segera, jadi bisa mengembalikan kepercayaan dirinya juga. Mm. Oke dokter Desi, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Eh, untuk yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau ada di antara para tribuners yang sekarang ini merasa jerawatnya berat atau apakah ingin tahu apakah mungkin jerawat yang dialami ini merupakan jenis akne konglobata, itu bisa segera berobat ke dokter spesialis kulit terdekat. Jadi semakin cepat didiagnosis dan semakin cepat diterapi dengan tepat. Jadi setelah setelah datang itu bisa mengikuti pengobatannya dengan teratur sampai tuntas, itu jerawat pasti bisa disembuhkan gitu. Jadi jangan jangan berkecil hati, jangan menjadi tidak percaya diri gitu. Ayo kita obati jerawatnya, pasti bisa sembuh, jadi bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Mm-mm, iya. Oke dokter Desi, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Mau praktek lagi dok ya? Iya, sebentar lagi. Iya, makasih dokter Desi ya. Sampai ketemu lagi dok. Iya, sampai ketemu lagi. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng dokter Desi. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore.